Oke, itu. Jadi yang kedua adalah dari materi content creation dan content production ini mampu memproduksi konten visual dan video. Jadi bukan hanya video, karena nanti berbicara konten pemasaran, bukan hanya konten video, bisa jadi konten visual seperti foto atau desain atau bahkan konten tulisan menggunakan smartphone. Terus ini juga harapannya nanti tujuannya adalah teman-teman bisa mengembangkan kreativitas dan efisiensi dalam production workflow. Jadi alur kerja itu dibuat bagaimana seefisien mungkin dan sekreatif mungkin. Oke, begitu ya. Jadi sebelum kita mulai, sebenarnya di sini ada ini dulu nih, challenge. Saya sebut aja challenge ya. Jadi content production challenge. Jadi 1 menit, saya kasih waktu 1 menit untuk membuat konten dengan bahan yang ada di sekitar. Jadi dalam 1 menit, buat konten dengan bahan yang ada di sekitar. Oke, boleh diambil di sekitar aja, entah itu buku, atau misalkan kopi, atau misalkan HP-nya dipakai ini ya, atau misalkan apapun itu, barang-barang, silakan buat konten dari barang-barang yang ada di sekitar. Oke, silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan teman-teman ambil satu benda di sekitar teman-teman. Boleh nanti on cam semua nih. Oke, boleh nanti on cam. Silakan ambil satu benda yang ada di sekitar teman-teman. Silakan ambil satu benda yang ada di sekitar teman-teman. Silakan tunjukkan. Pak Ahmad Baihaqi, apa itu bendanya? Oh, kopi. Oke. Yang lain sudah ambil aja benda yang ada di sekitar. Benda yang ada di sekitar. Oke. Silakan. Kalau sudah ada, pegang. Oke, kita challenge aja ya. Atau challenge-nya langsung mineral. Air mineral. Oke. Yang lain gimana? Sudah ambil satu barang? Oke, saya kasih clue. Ini clue simple. Clue simple gini nih. Kalau kita bikin konten pemasaran dengan benda yang kita pegang, atau katakanlah teman-teman affiliate mau jualan satu produk, caranya simple. Teman-teman silakan pertama pakai framework yang namanya PAS. PAS itu adalah problem itu masalah, agitate itu dramatisir masalah, dan kasih solusi. Oke, gitu ya. Pakai pola pikir PAS, problem, agitate, solution. Cari masalah, dramatisir masalah, kemudian kasih solusi. Contoh, saya misalkan ini bendanya TWS nih. Oke, kalau misalkan kita ingin dengar musik di HP, biasanya pakai kabel. Pakai apa? Pakai earphone. Earphone kan pakai kabel. Nah, itu masalah. Masalahnya adalah kadang ribet, suka putut. Sini. Oke. Kalau pakai headset, biasanya pakai kabel, dan kalau pakai kabel biasanya ribet. Nah, itu masalah. Agitate adalah cari faktor yang bisa meningkatkan masalah, terus kasih solusi. Solusinya produk. Oke, jadinya begini. Teman-teman, kalau teman-teman pakai headset yang menggunakan kabel, pasti sering kusut. Apalagi kalau lagi mendesak, kita harus rapat online, kita pasti ribet ngurai kabel yang kusut. Teman-teman nggak usah khawatir. Saya ada solusinya, TWS tanpa kabel, wireless. Bisa cepat langsung connect ke HP. Nah, gitu. Paham ya? Jadi ada 3 tuh. Masalah, terus masalahnya dramatisir dengan bentuk cerita. Tadi, masalahnya adalah kalau pakai earphone yang ada kabel, sering kusut. Nah, terus kasih cerita, dramatisir. Dramatisir itu, kalau misalkan pas lagi buru-buru, wah ribet banget tuh harus ngurai kabel yang kusut. Nah, terus kasih solusi. Solusinya adalah ini, TWS tanpa kabel. Nah, gitu ya. Nah, itu simple.
Nah, sekarang saya ingin challenge teman-teman nih. Silakan. Dari benda yang teman-teman pegang, cari masalah yang bisa diselesaikan oleh benda teman-teman nih. Silakan. Oke, gantian aja ya. Oke, Ahmad Baihaqi. Nah, kopi. Kopi itu solusi masalah apa? Pasti tahu lah ya. Oke, coba Baihaqi. Gimana nih? Langsung masalah apa hook dulu, Seth? Boleh langsung masalah dulu. Masalah. Atau hooknya, atau masalahnya bisa dalam bentuk hook. Gimana ya? Baik, bagi teman-teman yang ketika belajar atau bekerja di siang hari yang ngantuk, itu kan apa namanya, repot kalau udah ngantuk terus gimana ya? Itu kata-katanya Lanjut aja. Nggak apa-apa. Nanti kita review. Oke, silakan. Jadi masalahnya ngantuk ketika mau belajar. Ya, ngantuk ketika belajar atau ketika bekerja di siang hari, apalagi di jam-jam rawan seperti ini, jam 2 sambil Zoom misalkan, bisa top kopi ini solusinya, teman-teman. Langsung diseduh dan diminum. Insya Allah ngantuk kita hilang. Oke, sip, mantap. Oke, nah itu simple ya. Jadi kita buat konten itu ya tadi. Kalau kita pakai framework, nanti banyak framework. Ada AISAS, ada AIDA. Ini paling simple, pas. Problem, agitate, solution. Kasih masalah, dramatisir masalah, kasih solusi. Oke. Iki coba tadi. Apa? Air mineral. Gimana tuh? Apa tuh? Itu solusi dari masalah apa? Silakan. Sekarang tersedia air minum yang kemasan kecil kagak, gede kagak. Berisi 6 liter. Jadi buat orang-orang seperti yang mendaki atau TikTok takut kehabisan air, bawa aqua yang 6 liter ini. Oh iya, oke, sip. Oke. Rajang kuning. Oke, nah boleh tuh tambah call to action, langsung pesan. Nah, contohnya begitu. Jadi tadi kan kopi, kemudian sekarang air mineral ukuran 6 liter. Wah, jarang-jarang ya, biasanya 1,5 liter ya. Ini 6 liter. Oke, contohnya begini. Nah, kalau teman-teman ingin mengagitate masalah, problem, kemudian agitate, teman-teman bisa pakai cerita. Misalkan tadi yang kopi, biasa ngantuk kalau mau biasa ngantuk kalau lagi belajar. Kok saya pernah mengalami ketiduran pas belajar dan ditegur sama ustadz. Biar nggak ngantuk, ini solusinya. Top kopi. Bisa gitu. Sama. Ketika misalkan tadi Iki aqua air mineral galon 6 liter ukuran. Berarti kan kelebihannya ukurannya besar. Nah, berarti ribet bolak-balik ngambil air, nggak usah khawatir. Sekarang ada ukuran 6 liter, jadi teman-teman nggak usah ambil air bolak-balik, langsung habisin 6 liter gitu kan. Nah, boleh seperti itu. Jadi, nah itu ya. Jadi silakan. Kan teman-teman akan buat konten berbasis produk. Maka produk itu solusi dari masalah apa? Nah, cari masalahnya. Maka ketika kita tawarkan solusi, orang pasti beli, butuh. Nah, orang yang punya masalah pasti nyari solusi. Jadi jualan itu kasih solusi sebenarnya. Oke, nah itu simpel saja ya. Nah, nanti kita akan membuat konten ya seperti itu. Jadi tadi, panduannya apa? Gaya bicara, kemudian juga target audiens dan lain-lain. Nah, tadi kita sudah buat di strategi konten dan perencanaan konten. Sekarang kita proses produksinya. Oke. Nah, ini pembuka saja ya, biar nggak ngantuk. Sudah ngopi semua di sini. Oke. Lanjut ya. Oke, itu. Terus ini kan tadi ada tadi Bayaki hook katanya. Hook dulu atau masalah dulu. Nah, masalah bisa dibuat jadi hook. Nah, jadi hook itu untuk membuat agar 3 detik pertama orang itu tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, gitu. Jadi, contoh kalau kopi tadi misalkan hook-nya ya masalah tadi misalkan.
ngantuk pas mau belajar. Nah, itu hook misalkan. Atau misalkan gimana caranya biar mata on terus pas belajar. Nah, itu. Jadi silakan hooknya teman-teman bisa dari masalah atau dari solusi. Oke. Berikutnya kita masuk ke apa yang disebut dengan content production. Oke, saya bahas sini. Pertama, dalam content production atau pembuatan konten ada 3 fase, teman-teman. Fase pertama adalah pre-production. Ini perencanaan. Jadi ada pre-production, ada production, ada post-production. Nah, ingat-ingat ya. Jadi ada 3 fase. Pre-production, production, post-production. Artinya pra-produksi, pas-produksi, pasca-produksi. Jadi, pre-production apa? Pre-production itu adalah persiapan sebelum kita produksi konten. Simpelnya, produksi konten itu adalah tahap syuting, tahap nyari bahan. Nah, itu. Jadi, sebelum teman-teman syuting, misalkan teman-teman mau buat konten, mau bikin video, sebelum teman-teman syuting, ngambil gambar, maka teman-teman lakukan dulu pre-production. Jadi kalau syuting itu bagian production ya. Tapi kalau sebelum syuting, yang teman-teman lakukan adalah pre-production atau perencanaan. Oke, apa saja yang dilakukan ketika teman-teman mau melakukan proses pre-production? Yang pertama adalah teman-teman membuat konten brief. Jadi ada yang disebut dengan konten brief. Konten brief itu, saya tunjukkan. Saya tunjukkan contoh konten brief ya yang saya buat. Oke, jadi konten brief itu adalah perencanaan konten. Nah, landasannya adalah dari strategi yang kita buat ya. Jadi konten brief itu dibuat berdasarkan tadi strategi yang kita buat. Goals-nya apa? Kemudian target audiensnya siapa? Kemudian konten pilarnya apa? Temanya apa? Dan seterusnya. Jadi kita buat konten brief dulu. Oke. Kan lebih pas kalau saya tunjukkan nih konten briefnya. Karena biar nyambung nih. Sebentar ya. Oke. Oke. Nih. Nah, ada yang nyebutnya konten brief, ada yang nyebutnya creative brief. Oke, saya tunjukkan ini konten yang dulu sempat saya buat. Contohnya gini ya. Nah, saya tunjukkan. Nih. Bentar ya. Oh ini. Oke. Nah, ini konten brief atau kata lainnya bisa creative brief. Jadi ya ada. Oke. Nah, seperti ini. Jadi sebelum kita buat satu konten, ini untuk satu konten ya. Satu konten kita buat satu creative brief. Jadi yang pertama di creative brief itu atau content brief itu ada judul project. Judul projectnya apa? Dibuat nih. Misalkan di sini. Kampanye iklan untuk peluncuran produk baru, e-book business plan MHT. Kemudian, dijelaskan deskripsi project dalam rangka persiapan produk e-book terbaru. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Nah, ini tujuan itu berdasarkan goals. Di sini tujuannya menjangkau 500.000 pelanggan potensial melalui pencarian berbayar. Kalau goals-nya untuk tadi ya, ini lead generation. Kalau tujuannya brand awareness, berarti menjangkau atau reach-nya berapa ribu, seperti yang tadi. Nah, audiensnya tadi, yang customer persona. Jadi itu panduannya ya. Brand voice-nya, tadi brand voice-nya yang casual, friendly, dan aktif. Nah,
Brand voice juga bisa kita gunakan karakter. Oh, gayanya kayak Pak Sandiaga Uno kalau ini ya. Pintar, berwibawa, master bisnis terdidik. Nah, buat message-nya, pesannya apa? Kemudian asetnya apa? Nanti hasilnya apa? Jadi nanti bentuknya adalah iklan video berbentuk narasi dengan caption. Kemudian ada cuplikan beberapa perusahaan besar dengan durasi 30 detik, bentuknya landscape format MP4. Nah, stakeholder ini timnya. Kemudian anggarannya berapa? Total. Nah, timeline-nya, kapan produksinya, kapan perencanaan, kapan praproduksi, kapan produksi, kapan postproduksi. Kemudian distribusinya nanti akan di-share di channel apa. Nah, ini. Jadi, satu konten teman-teman buat ini. Kenapa? Karena ketika kita buat konten, sebelum buat konten ya, sebelum kita buat konten, konten itu, creative brief ini, atau konten brief, ini bisa jadi konten brief ya, nama lainnya. Ini akan dicek oleh manajer, akan dicek oleh direktur, akan dicek oleh owner. Sesuai nggak dengan strategi? Nah, itu fungsinya. Jadi, ini menjadi acuan. Acuan untuk proses produksi nanti. Oke, makanya perlu disiapkan creative brief. Oke. Contoh lain, saya dulu sempat buat ini. Nah, ini udah jadi nih. Oke, saya tampilkan lagi. Ini contoh creative brief pas dulu saya pelatihan content creator. Oke, saya tunjukkan. Nah, nanti videonya juga saya tunjukkan. Oke, nah ini creative brief yang dulu saya buat. Judulnya, mau kerja ikut sertifikasi profesi. Oke. Penyusunnya saya. Deskripsinya, konten reels IG tentang pentingnya sertifikasi profesi. Oke. Tujuannya, memberikan informasi terkait pentingnya sertifikasi profesi bagi calon pekerja. Menarik perhatian calon tenaga kerja atau pekerja untuk mengikuti sertifikasi profesi. Menjelaskan cara mengikuti sertifikasi profesi. Dan target audiensnya, calon tenaga kerja atau pekerja yang belum memiliki sertifikasi. Pesannya, salah satu syarat bekerja adalah memiliki sertifikasi profesi, serta peluang jika tidak punya sertifikasi profesi. Gayanya, menyenangkan dan komunikatif. Tampilannya, konsep video seperti Ali Abdal dengan grafis dan animasi yang interaktif. Oke, nah ini videonya 90 detik. Rasionya 9:16 atau potret ya. Nah ini persyaratannya lah ya. Pakai ada logonya, ada transisinya, dijelasin tuh. Jadwal produksi ini, anggarannya ini, tanggalnya ini. Nah ini yang disebut dengan content brief seperti itu. Oke, ke gambar ya. Jadi teman-teman, sebelum bikin konten, kita bikin konten brief sesuai dengan strategi yang kita susun sebelumnya. Oke, itu satu. Berikutnya, nah, nanti nyambung nih. Nanti saya tunjukkan hasil videonya. Bentar, hasil videonya biar saya siapin. Oke, nanti saya tunjukin videonya. Oke, ada di mana ya videonya? Saya lupa. Oke, nanti saya share videonya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Nah, saya masukkan videonya ya, biar nanti bisa ditayangkan. Oke. Oke, kita lanjut. Itu yang dimaksud dengan creative brief. Nah, langkah selanjutnya, setelah teman-teman membuat creative brief, membuat script writing atau storyboarding. Script itu naskah.
apa yang disampaikan istilahnya dialog. Kalau di film itu dialog ya. Kalau storyboard itu kayak papan cerita, seperti komik, kan ada adegan-adegannya nih. Nah, saya kasih tahu clue, kenapa script writing penting. Pertama gini, saya dulu mungkin pernah cerita ya, saya pernah garap proyek video dosen. Saya bikin skrip, saya bikin naskah. Pak dosen, ini naskahnya, nanti tolong baca sesuai ini. Akhirnya baca sesuai itu, saya rekaman. Pas rekaman, saya salah pakai kabel audio. Harusnya buat kamera, ini malah buat HP ke kamera. Pas saya cek pulang, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Dan dosen itu sebenarnya jadwalnya minggu depan. Tapi karena 1 minggu ada kegiatan keluar kota, makanya dimajuin. Nah, saya nggak bisa itu tag ulang. Nggak mungkin itu tag ulang. Hari Senin, kan syutingnya hari Jumat. Senin harus sudah jadi. Nggak bisa tag ulang. Dosennya udah berangkat keluar kota. Saya bingung tuh. Aduh. Untung pakai naskah. Saya WA Pak dosen. Pak, tolong dong minta rekaman Bapak membacakan naskah. Saya bilang gitu. Nanti tolong kirim WA. Akhirnya belum ngerekam, kemudian kirim ke WA. Akhirnya saya pakai audio dari bacaan teks beliau di WA. Saya gabungkan dengan video, walaupun ribetnya minta ampun. Tapi jadi, akhirnya selesai, saya selamat. Bayangkan kalau nggak pakai naskah, si dosennya impromptu. Nggak kebayang gitu, saya harus gimana itu. Nah itu naskah, penting. Dan naskah bisa mempercepat proses produksi. Kalau misalkan kita nggak pakai naskah, biasanya tag-nya bakal berulang-ulang. Ya nggak? Oh salah, oh harusnya kayak gini, oh bingung. Akhirnya terus. Tapi kalau pakai naskah, sekali 2 kali tag bisa jadi selesai. Itu pentingnya naskah, bisa mempercepat. Contoh naskah bagaimana? Nah, saya tunjukkan. Tadi kan ininya ya, creative brief-nya ya. Sekarang saya tunjukkan naskahnya. Oke, naskah saya itu yang di mana? Nih. Oke, nah ini naskahnya nih, video skripnya. Oh, belum tayangin. Oke. Ini contoh naskahnya nih. Nah, tadi creative brief-nya. Oke, yang atas ini kan creative brief-nya nih. Nah, ini creative brief ya, content brief-nya. Dari content brief ini, saya buat skrip naskah. Naskahnya, judulnya, scriptwriter-nya Kamal. Oke, narasinya, adegan 1. Bagaimana cara agar skill kamu diakui saat melamar kerja? Ini dia caranya. Terus ada bumper. Pertama adalah dengan membangun portofolio. Bla bla bla. Terus itu. Jadi ini naskah nih. Di sini ada visualnya. Oh, visualnya video diri, eye level, medium shoot dengan caption dan terus gitu. Aset yang dibutuhkan, ada video, ada background paper, text shoot, banci dan seterusnya. Nah, jadi ini naskah. Teman-teman buat seperti ini biar lebih cepat. Jadi kalau teman-teman buat ini, hasil ininya, videonya bisa lebih cepat karena prosesnya nggak terus berulang-ulang. Paling sekali, 2 kali atau 3 kali tag. Kalau sudah bagus, ya sudah, tinggal teman-teman ini lanjut gitu ke proses selanjutnya, gitu. Oke, itu naskah. Berikutnya, setelah buat naskah tadi ya, buat yang namanya storyboard. Oke, saya tunjukkan storyboard itu kayak gimana. Nah, ini storyboard yang saya buat, yang masih yang ini. Storyboard itu seperti ini. Jadi per adegan, kalau tadi kan naskah itu cuma teks saja. Nah, storyboard itu memudahkan. Contohnya, kalau teman-teman ada kan ketika produksi, ketika rekaman di lapangan itu kan ada banyak orang ya yang terlibat. Ada kameramen, ada lighting, ada make up artist, ada talent dan lain-lain. Nah, dengan adanya storyboard itu akan mempermudah tag-nya cepat gitu. Oh, posisinya di sini. Oh, kayak gini. Oh, posisinya gini. Oh, shoot-nya kayak gini. Seperti itu. Nah, ini contohnya nih. Jadi, ini tag pertama tadi. Video diri, eye level, medium. Kemudian, shoot 2 itu di zoom. Shoot 3 ada intro.
Shoot 4, di sini muncul transisi. Shoot 5, ada narasi lagi, orang lagi. Shoot 4, shoot ke-6, ada transisi ini, transisi surat atau CP, di sini CP, B-roll. Kemudian masuk ke shoot 7, ada transisi lagi, teks. Shoot 8, ada B-roll, kegiatan sertifikasi. Masuk orang lagi. Dan seterusnya, ini ada gambar pabrik. Gambar orang ngomong lagi. Ada gambar orang lagi kerja. Gambar orang lagi rapat. Gambar orang lagi ngomong lagi. Kemudian ada website. Ngomong lagi. Kemudian ada outro atau penutup. Nah ini yang saya buat ketika produksi video. Nah, sekarang pertanyaannya, hasil videonya bagaimana? Hasil videonya seperti ini. Ini video yang ini hasilnya ya. Saya tunjukkan nih hasil videonya. Oke, ini hasil videonya. Muncul nggak nih? Nah, oke, ini hasil videonya. Nah, nih. Ini hasil videonya. Tadi kan creative brief-nya udah jadi tuh. Bikin naskah. Setelah bikin naskah, bikin storyboard. Setelah storyboard, baru produksi. Nah, hasil produksinya setelah syuting, kemudian editing, ini hasilnya. Ya, itu suaranya muncul nggak ya? Mudah-mudahan muncul. Suaranya muncul nggak? Nggak muncul, Zat. Nggak ada. Suaranya, oh ini nih. Oke. Nah. Bagaimana cara agar skill kamu diakui saat melamar pekerjaan? Begini caranya. Pertama adalah dengan membangun portofolio. Ini bisa kamu lakukan ketika kamu sudah memiliki pengalaman kerja. Portofolio ini bisa kamu masukkan dalam CV ketika melamar pekerjaan. Kedua adalah dengan memiliki sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi ini menjadi bukti bahwa kompetensi kamu diakui. Khususnya sertifikasi profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Dengan memiliki sertifikasi kompetensi, itu artinya kompetensi kamu sudah diuji. Nah, bagaimana caranya agar bisa mendapat sertifikasi profesi BNSP? Kamu bisa daftar untuk mengikuti pelatihan dan uji kompetensi di Balai Latihan Kerja di kotamu. Kamu juga bisa mendaftar di Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP untuk mengikuti pelatihan dan uji kompetensi. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu untuk mengikuti sertifikasi profesi sesuai dengan bidang kamu. Cek skema sertifikasi kompetensi di website resmi BLK atau LSP. Salam kompeten. Oke, nah seperti itu. Jadi hasil video ini hasil dari perencanaan tadi. Saya bikin dulu kreatif content brief. Setelah content brief, bikin naskah. Setelah bikin naskah, bikin storyboard. Dari storyboard ke gambar tuh. Scene-nya masing-masing apa saja. Bahan yang diperlukan apa. Nah, itu pentingnya punya buat dari apa? Pentingnya kita punya naskah ya. Nah, kalau naskah itu kan di sini. Jadinya kita tahu adegan pertama ini teksnya, ini narasinya. Kemudian kita tahu tuh tampilannya kayak gimana, dijelasin tuh. Ada video diri, eye level, medium shoot dengan caption per kata, efek suara, background paper, transisi uang. Nah, tadi kan butuh apa aja asetnya? Butuh video utama. Nah, video saya ngomong. Butuh background paper, butuh text font, banji. Nah, itu. Jadi dengan membuat perencanaan seperti ini, maka tadi kita bisa meningkatkan kualitas konten kita gitu. Dan ini menjadi panduan apalagi kalau kita kerjanya bareng-bareng. Biar semuanya ketika di lapangan itu nggak bingung gitu. Ketika pas syutingnya. Karena rata-rata ya pasti banyak diskusi kalau kita nggak ada perencanaan yang jelas gitu. Gitu ya. Itu contoh tampilannya seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi itu alurnya kira-kira seperti itu untuk proses. Jadi yang pertama bikin content brief, bikin script, bikin storyboard. Setelah itu, sebelum syuting, pastikan cek equipment. Saya dulu pernah melatih content creator di P4 Jakarta Timur.
anak SMK. Jadi, salah satu kendalanya adalah di peralatan. Pertama, baterai. Baterainya pas syuting nggak dicas. Akhirnya nggak optimal di lapangannya. Kedua, kapasitas memori. Memorinya penuh. Nah, itu jadi kendala. Jadi dicek. Jadi tergantung untuk kontennya, teman-teman cek alat, persiapkan alat. Setelah itu lokasinya dicek dulu, scouting location. Jadi lokasinya dicek. Biar kita tahu kendalanya dan lain-lain gitu kan. Saya suruh survei dulu lokasinya sebelum syuting. Setup itu kita pasang. Kalau misalnya perlu kita pasang duluan, alat perlengkapan dan lainnya, ya silakan pasang. Gitu. Dipersiapkan tripod dan lain-lain. Tentukan tripod posisinya di mana, angle-nya di mana, shoot-nya di mana. Nah, itu butuh pentingnya scouting location. Jadi pokoknya sebelum teman-teman syuting, pastikan pre-production-nya, planning-nya itu sudah ada. Sehingga ketika syuting, teman-teman ya sesuai. Akhirnya nih masuk ke fase berikutnya. Fase produksi atau fase syuting, ngambil gambar. Nah, karena kita nanti berbasis HP, maka kita pakai yang ini, smartphone fotografi ya. Nanti ada materinya khusus, materi tentang bagaimana teknik videografi dan fotografi menggunakan smartphone. Oke, nanti kita syutingnya, belajar ininya. Nah, termasuk konten yang tadi saya buat, itu sebenarnya ya di syutingnya sendirian. Pakai tripod, sendirian, syuting, kemudian ya pakai HP. Ngedit juga ya pakai HP. Lightning. Nah, lightning ini jangan dianggap enteng ya. Karena jangan sampai gambar kita itu overexposure atau underexposure, terlalu terang atau terlalu gelap. Karena akan susah ngeditnya nanti di post produksi. Kemudian audio, pastikan audionya jelas. Jangan sama kayak saya tadi. Nggak dicek dulu. Selesai langsung udah pamit. Pas dicek di rumah, nggak ada audionya. Oke, pastikan audionya jelas. Gunakan alat yang memang kalau perlu mic, pakai mic tambahan biar jelas. Nah, catatannya gini. Rekaman suara tadi yang saya video barusan itu menggunakan tidak menggunakan mic. Tidak menggunakan mic. Jadi hanya menggunakan ya kamera HP dan rekaman dari HP. Pertanyaannya, kok suaranya jelas? Nah, ini bisa diedit, bisa di-enhance menggunakan Adobe Podcast. Itu gratis. Nanti pas proses produksi, nanti saya ajari caranya. Jadi suaranya jadi jelas karena tadi di-enhance menggunakan tadi Adobe Podcast. Kemudian, shoot B-roll. B-roll itu adalah video-video sisipan. Tadi kan ada video saya lagi ngomong, ada video instruktur lagi ngomong, terus saya sisipkan video pabrik, sisipkan video orang lagi rapat. Nah, itu namanya B-roll atau supporting shoot. Jadi, video-video yang nanti akan menunjang narasi kita. Nah, itu. Jadi, itu yang harus kita lakukan. Pertama, ngambil video utama, kemudian ngambil teknik ininya, lightning sama audionya, diperhatikan, kemudian ambil video-video B-roll atau supporting shoot. Contoh nih, ini saya akan tunjukkan aset-aset yang saya gunakan nih ketika membuat video yang tadi. Masih ada nggak ya aset-asetnya? Oke. Nah. Tapi kalau lain budaya apa? Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk produksi. Oke, itu proses produksi. Jadi produksi itu adalah proses syuting istilahnya. Nah, setelah proses produksi, teman-teman nanti masuk ke proses post produksi.
Nah, post produksi itu kita gambarkan sederhananya adalah proses editing. Jadi hasil dari syuting, kemudian audio, kemudian tadi ada B-roll, itu masuk ke proses post produksi atau editing. Editing itu ya tadi, nanti ada alurnya. Nanti pas praktek editing. Ada offline editing, ada online editing. Nah, kalau offline editing itu adalah cutting. Jadi potong-potong video yang istilahnya tidak digunakan. Jadi dirapikan. Setelah dirapikan, baru ada online editing. Nah, online editing itu baru ditambahkan musik, ditambahkan efek, dan lain-lain. Jadi, sebelum rapih videonya, jangan langsung tambahin efek. Nanti akan susah lagi memperbaikinya. Aset organisasi. Ini tadi ya, setiap ini ada asetnya. Logo, video sisipan, dan lain-lain. Nah, itu harus di-manage. Quality control checklist. Nah, artinya tadi ya, standarnya, videonya harus 1080 pixel. Kemudian harus MP4, harus ini. Nah, itu harus ada daftar checklist. Biar sesuai dengan standar yang diminta sama klien atau diminta sama ini manajer misalkan, seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Itu ya. Jadi simpelnya ketika nanti teman-teman mau produksi konten, masuk ke 4 fase tadi, 3 fase tadi. Pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Jadi kalau pra-produksi, teman-teman buat konten brief, buat naskah, buat storyboard kalau perlu. Tapi kalau nggak perlu, ya nggak harus. Nanti diajarin, nanti saya ajarin cara buat storyboardnya. Yang penting bisa. Kalau proyeknya besar, itu harus buat. Karena nanti itu akan dicek oleh klien. Kalau kliennya puas dengan storyboard dan naskah dan kreatif brief, lanjut proyeknya. Gitu. Tapi kalau untuk proyek yang cepat, sebenarnya nggak harus sampai bikin ini ya, bikin storyboard. Tapi kalau naskah perlu buat mempercepat proses produksi. Jadi nanti ketika take atau syuting itu nggak ngulang-ngulang terus. Karena naskahnya sudah ada, ya kita tinggal baca atau tinggal ngikutin naskah. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman. Gimana, aman? Kalau aman kasih jempol. Aman ya? Oke, kita lanjut. Oke, saya ingin tunjukkan video mentah yang tadi. Tadi kan videonya ini ya, maksudnya video yang udah jadi. Nah, saya mau tunjukkan video mentahnya nih. Jadi gimana sih cara bikinnya video narasinya? Nah, saya tunjukkan. Sebelum proses editing ceritanya. Nah. Oke, sebentar ya. Dulu ngeheng nih laptopnya. Kebanyakan tab. Oh, kelamaan nih memang syutingnya. Ini ya. Saya tunjukkan videonya. Wah, berat ini laptopnya. Oke, silakan sambil nunggu, boleh kalau ada pertanyaan. Untuk proses editing,
Sebenarnya tidak diharuskan di HP kalau di ini ya, di skema pelatihan ini. Tapi kalau memang misalkan nanti di HP, bisa langsung di HP. Tapi kalaupun teman-teman nanti ada pilihan, oh saya mau pakai laptop, bisa aja laptop. Tapi perhatikan kalau laptop itu aplikasi editingnya ngangkat atau tidak, karena bisa jadi nggak kuat. Pas uji kompetensi juga saya nggak kuat tuh laptopnya, makanya ya terpaksa pakai HP. Untungnya sama asesor diperbolehkan gitu, pakai HP. Akhirnya ya selesai ininya, videonya. Oke. Nah, ini masih ini nih, masih ngeheng nih HP. Ini laptopnya. Nah, ini saya mau tunjukkan sekilas video mentah dari tadi ya. Dari yang barusan kan videonya sudah ada editing ya, ada efek, ada transisi, ada birit sisipan video. Saya mau tunjukkan video mentahnya itu kayak gimana sih. Jadi saya syuting pakai tripod, saya ngomong aja ke kamera. Nah, ini nggak muncul nih. Share semuanya dah. Nah, ini jadi video mentahnya kayak gini. Ini berat nih laptop. Oh, berat. Tuh, berat ini laptopnya nih, nggak kuat. Banyak kan tab. Nah, saya mau tunjukkan yang ini nih ya. Nih, mungkin suaranya nggak kedengaran kali ya. Ntar, coba. Saya mau tunjukkan yang ini. Tuh, ini berat nih. Oh, tar laptopnya. Nah, saya mau tunjukkan yang ini nih sebentar nih ya. Aduh, gambarnya nggak berubah-ubah lagi. Nah, ini nih. Perhatikan di sini nih. Pas bagian ini. Jadi, pas bagian ini, saya nggak melihat ke kamera. Tapi saya baca naskah. Jadi, ya karena ngedadak dan karena harus cepet, saya nggak ngapalin naskah. Naskahnya ya saya simpan di bawah kamera sambil saya baca. Kemudian saya baca seperti ini. Nah, ada yang tahu nggak kenapa saya baca nggak ngelihat kamera tapi ngelihatnya ke naskah? Kenapa kira-kira? Nggak, belum hafal teks. Nah ya, salah satunya belum hafal teks. Tapi kenapa saya boleh ngelihat naskah? Karena pas bagian ini adalah pas bagian dari video sisipan. Ya nggak? Tadi kan ada video gambar orang ngomong, ada video orang rapat, ada tampilan sertifikat, dan lain-lain. Nah, karena saya udah tahu pas bagian ini itu nanti akan ditutup sama video lain, ya udah, saya sambil baca aja nyantai gitu kan. Karena kan kecuali pas bagian saya harus muncul lagi muka saya, baru tuh saya lihat ke kamera. Nah, begitu. Jadi kalau kita sudah punya naskah, adegan-adegannya sudah hafal, nah kita mudah gitu mengelolanya, mengelola proyek kita. Contohnya, contoh kecilnya seperti itu. Oke. Jadi itu ya. Jadi intinya poin pentingnya untuk proses produksi adalah ada 3 fase produksi: pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Pra-produksi teman-teman buat konten brief. Kemudian kedua buat naskah dan buat storyboard jika diperlukan. Lalu persiapkan alat dan juga tadi tempatnya disurvei, tempat syutingnya. Baru setelah itu kita ke next step.
yaitu proses produksi atau bikin video. Setelah selesai syuting, ambil gambar, ambil B-roll, ambil gambar main roll, dan seterusnya, baru nanti proses editing. Nah, memang ini seperti, oh kok harus bikin ini dulu, memang kayak ribet. Tapi ketika sudah terbiasa, ini prosesnya jadi cepat. Apalagi kalau istilahnya kita sudah sering, ya kalau proyek kecil-kecilan, video cuma 60 detik, nah bisa mudah. Tapi kita sudah punya template, tinggal isi aja sesuai dengan strategi konten. Jadi konten yang tadi kan sudah dibuat tuh di strategi konten ya, yang Senin sampai Minggu, Senin sampai Ahad. Nah, tinggal dibuat konten briefnya. Nah, konten briefnya dibuat untuk masing-masing konten. Kalau bentuknya video, tinggal nanti dijadwalin kapan syutingnya, di mana syutingnya, kapan produksinya. Nah, bisa jadi kalau yang simpel-simpel narasi kita berbicara itu kan gampang ya. Yang penting siapkan naskah saja. Yang penting di naskah. Kalau naskahnya ready, ketika kita buat produksi, itu bisa cepat. Karena kita nggak ngulang-ngulang tag. Karena kita tinggal baca saja. Atau dihafalkan. Tapi kita sudah ada acuan. Termasuk ketika terjadi troubleshooting, seperti saya tadi, suaranya nggak ada. Kita tinggal voice over atau minta rekaman suaranya saja. Tinggal digabung dengan video. Selesai masalahnya. Begitu ya. Oke, itu contohnya. Jadi, 3 proses ini untuk tahap produksi. Nah, ini nanti mungkin akan dipraktekkan ketika offline. Kalau sekarang kan nanti ada praktek ya, sekarang juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, karena ini hari terakhir, jadi nanti nggak sampai materi penghujung ya, karena nanti kita perlu waktu untuk ini penyampaian dan juga nanti ada sesi kesan pesan mungkin ya. Oke, ini ada dari Pak Embin. Oke, itu mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan nggak? Jadi untuk praktek pembuatan konten nanti kita dipraktek di offline. Silakan ada pertanyaan sebelum nanti saya serahkan ke Pak Embi. Sebelum saya tutup nih dari saya. Silakan ada pertanyaan? Atau cukup? Kalau cukup kasih jempol. Oke, aman. Kalau aman silakan kasih jempol. Bagaimana? Ada pertanyaan? Nanti materinya saya share ya, seperti biasa. Oke, aman ya, Bayhaki, Febri. Oke, sip. Baik, itu pengantar untuk content production dan content creation. Berikutnya nanti kita akan praktekkan. Karena waktunya sudah habis nih, karena ini sesi terakhir untuk online. Jadi perlu sisa waktu untuk nanti ya, penyampaian dari Pak MD. Tadinya ada dari Kemnaker mau hadir ya, mudah-mudahan mungkin di ujung ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Saya tutup ya. Saya serahkan ke MC, ke Kang Hasim. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangga Kang Hasim. Oke, kalau bisa on cam semua ya. Nah, sekalian ini penutupan nih. Nanti kita foto bersama. Oke, mungkin langsung saja saya serahkan ke Pak Embi untuk memberikan arahan terkait dengan termasuk dari persiapan untuk konsep atau offline nanti. Pada Pak Embi, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Cek sound dulu. Suara saya kira-kira cukup jelas tidak? Jelas Pak, aman. Jelas Pak, aman. Dimohon semuanya, Master izin tolong direcord dan di screenshot untuk bukti. Nanti saya ke Kemnaker. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah dari mulai hari Senin sampai dengan hari ini di sesi akhir untuk sesi online. Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat,
dan bertambah semangat ya dalam mengikuti kegiatan pelatihan konten pemasaran berbasis smartphone ini. Sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada Master Kamal, instruktur kita yang selalu bersemangat. Saya sangat apresiasi sekali melihat dan menyaksikan performa instruktur seperti Pak Kamal ini luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan semuanya belajar mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini tidak bosan ya. Bahkan makin pusing kalau bisa. Artinya kalau makin pusing berarti materi-materi yang dari Master Kamal itu benar-benar dipikirkan gitu ya. Yang pertama itu, dan yang kedua izin menyampaikan beberapa poin informasi dari Pak Bintang. Yang pertama, Pak Bintang tadi mengaturkan salam permohonan maaf hari ini tidak bisa ikut join di materi online kita karena memang hari ini Pak Bintang sedang ada acara grand opening di BSD untuk kegiatan-kegiatan pelatihan berikutnya. Selanjutnya Pak Bintang juga tadi mengaturkan permohonan maaf. Tadinya hari ini Pak Bintang ingin menyampaikan beberapa poin itu dari Kemnaker. Salah satunya yaitu asesmen psikologi. Selanjutnya tadi via telepon Pak Bintang menyerahkan kepada saya untuk disampaikan kembali kepada rekan-rekan peserta semuanya. Poin yang pertama, ini nanti mungkin bisa kita bahas ya nanti di luar live ini. Poin yang pertama adalah offline itu dimulai besok hari Jumat. Jadi bukan hari Senin. Sementara awalnya kita semuanya taunya offline itu kita mulai hari Senin. Ternyata hari Jumat itu besok kita sudah masuk ke sesi offline. Tapi memang untuk hari Jumat itu hanya asesmen psikologi. Ya. Asesmen psikologi itu yang pertama masalah penjelasan atau sosialisasi tentang siap kerja. Jadi nanti di akhir sesi saya akan berikan link untuk diisi oleh semua peserta itu berkaitan dengan link siap kerja. Artinya rekan-rekan peserta diharapkan setelah pelatihan ini benar-benar semakin siap menghadapi dunia kerja gitu. Ya, dan dan itu dibuktikannya dengan pembelajaran yang aktif. Selanjutnya nanti ada proses pemagangan dan mudah-mudahan setelah magang itu semakin mantap untuk bisa bekerja gitu ya, baik itu di sebuah instansi ataupun mendirikan sebuah usaha gitu ya. Intinya itu. Selanjutnya rekan-rekan semuanya diharap informasi saja tadi dari Pak Bintang. Untuk seragam insya Allah itu dari Kemnaker akan hadir ke sini, ke tempat kita, ke tempat offline kita di hari Senin. Di hari Senin mereka mulai turun ke lapangan atau mungkin selambat-lambatnya hari Selasa. Mereka bersama timnya mungkin sekitar 3 orang sampai 5 orang itu nanti akan turun ke lapangan dan mungkin salah satunya adalah melanjutkan asesmen psikologi, yaitu tanya jawab aja. Wawancara dari pihak Kemnaker sejauh mana materi yang sudah bisa diserap, kemudian kedepannya punya rencana apa peserta-peserta ini. Yang jelas dari pihak Kemnaker itu berharap semua lulusan dari pelatihan ini sudah benar-benar settle untuk menghadapi dunia kerja, khususnya dalam bidang konten pemasaran digital berbasis smartphone. Mungkin itu saja poin-poin yang saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Silakan Pak Febri. Mana ya? Baik, izin untuk lokasi Pak dan jadwalnya
Jadi apakah ada perubahan dari tabel yang sudah dikirim? Apa tetap ikutin yang Baik, untuk tabel jadwal kemarin itu kan sifatnya masih tentatif. Untuk jadwal tabel materi mungkin sifatnya nanti diserahkan ke instruktur. Adapun masalah tempat, lokasinya di Jalan Raya Serang, tepatnya di Baros, di Honje. Nanti mungkin untuk lokasinya akan di-share Google Map-nya, link Google Map-nya ya. baik Pak MB, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, rekan-rekan semuanya, jika ada hal yang mau ditanyakan, boleh nanti disampaikan di grup WA. Insya Allah saya juga respon nanti. Namun untuk Master Kamal dan Mas Hasim, jika ada peserta yang konfirmasi bertanya, mangga silakan dijawab aja langsung, karena informasi saya sangat langsungkan, dan insya Allah kita semua informasi secepatnya kita informasikan ketika ada informasi dari pihak Kemenaker. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat rekan-rekan semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Pak MB yang sudah memberikan tadi ya arahan. Waktunya mungkin sudah selesai untuk sesi hari ini. Jadi alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita bisa nanti pas offline bisa lebih mengeksplor dan benar-benar praktek. Jadi akan lebih banyak praktek. Teorinya sudah saya sampaikan nih. Mungkin ada sedikit teori-teori tambahan lah ya. Tapi hampir semua sudah saya sampaikan. Karena nanti untuk berikutnya, karena tugas silakan nanti di ini ya, karena tugas itu akan menjadi modal untuk buat konten. Nah, sebenarnya dari situ. Kalaupun kesulitan nanti saya bimbing, termasuk nanti pas ketemu offline nanti saya bimbing, karena kita berharap teman-teman setelah selesai pelatihan ini siap dunia kerja. Ibaratnya teman-teman masuk perusahaan itu sudah punya skill yang bisa benar-benar digunakan untuk menjadi tim pemasaran digital. Oke, itu mungkin dari saya. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini, teman penutup. Atau dari teman-teman mungkin ada yang ingin memberikan kesan atau pesan nih sebelum ditutup nih. Silakan. Setelah 4 hari, sekitar 4 hari nih kita belajar. Nah, mungkin ada kesan atau pesan dari teman-teman yang ingin di-share. Nah, atau inspirasi atau insight, silakan. Boleh, Master Kamal. Dari Kang Febri, boleh dong untuk perwakilan untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Dipersilahkan. Baik. Kalau semuanya kan mungkin nanti lama lagi ya, jadi 1 orang aja perwakilan. Siap, terima kasih Kang Hasyim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan pesan ya. Kalau kesannya sih, jadi saya sekarang udah nggak ngerasa sendiri, karena tadinya, maksudnya nggak ngerasa sendiri kenapa ya? Karena tadinya tuh kalau misalkan ada pembelajaran seperti ini saya mesti ke Jakarta gitu. Ternyata sekarang tuh udah bisa nih dari Baros gitu ya, yang notabene sebuah kecamatan kecil lah di Kabupaten Serang ini gitu. Dan alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih kepada instruktur kita Pak Kamal, kemudian penyelenggara kita dari Pak MB, dan juga dari Kemenaker ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau untuk pesannya, semoga batch berikutnya nih ada lagi gitu. Jadi nggak hanya di batch 1 ini aja, kita juga pengen punya adik tingkat lah ya, ibarat katanya gitu. Jadi akan menumbuhkan bibit-bibit unggul lagi di kalangan wilayah Baros dan sekitarnya ya, baik di Pandeglang atau sekitarnya. Harapannya ya supaya banyak yang melek informasi dan memang siap kerja gitu setelah mengikuti
pelatihan ini yang diselenggarakan oleh PT MBTech dan jajarannya. Jadi nggak cuman sampai di sini aja gitu harapannya. Terus ke depannya mungkin kalau misalkan ada pelatihan yang lain terkait dengan digitalisasi yang mungkin ke depannya banyak dibutuhkan oleh perusahaan ataupun masyarakat untuk edukasi, itu sangat diharapkan sekali bahwasanya kayak misalkan pembelajaran tentang ini kan lebih ke konten creator mastery ya. Nanti mungkin ada batch yang lain lagi, itu pembahasannya nanti kayak pembuatan website atau mungkin kayak menerapkan segala sesuatunya pakai AI gitu ya, pembelajaran tentang AI. Jadi fokus pembahasannya nanti AI semua gitu. Nah, itu sih untuk harapan ke depannya. Jadi intinya untuk kesannya sih ini luar biasa, sesuai dengan saya sepakat yang disampaikan oleh Pak MB terhadap instruktur kita, Pak Kamal, yang antusiasnya luar biasa, semangat penyampaian materinya mudah dipahami dan mengerti untuk kita semua. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Teman-teman juga semangat, mantap. Cukup Kang Febri? Baik, saya kira cukup. Mungkin kalau ada tambahan lagi dari teman-teman yang merasa berkesan, karena ini insightful lah. Ibarat kata kalau bahasa kerennya daging banget gitu ya. Daging wagyu ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang lain masih ada yang mau menyampaikan kesan-kesan? Kalau tidak ada, kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Master Kamal dan kepada teman-teman semua atas kerjasamanya kita melaksanakan pembelajaran online selama 4 hari. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan pembelajaran secara offline, dan kepada teman-teman semua diharapkan untuk komitmennya untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir dan sampai tuntas. Mari kita tutup kegiatan online ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Dari kami cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes. Sampai jumpa teman-teman ya. Ya, assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam.